Selamat pagi anak-anak yang terkasih kelas 8C dimanapun kalian berada. Sudah mandi atau belum? Hehehe. Jadi mandi dulu, lalu siap-siap belajar. Jangan lupa sarapan. Pada pagi hari ini kita akan mulai belajar agama dengan tema, masih ingat ya, bahwa kita akan belajar tentang komunitas beriman. Kita kupas segala macam sisinya. Yang pertama, materi pertama ini adalah identitas komunitas beriman. Langsung saja slide pertama. Kompetensi yang ingin dipelajari adalah memahami makna gereja dan komunitas beriman yang lain. Umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha, komunitas umat beriman sebagai paguyuban. Tujuannya adalah diharapkan anak-anak memahami bahwa apapun agamanya, apapun keyakinannya, setiap komunitas beriman merupakan sebuah paguyuban. Nah, paguyuban bagi setiap anggotanya. Nah, kata paguyuban ini penting, kunci untuk memahami pelajaran Bapak hari ini. Guyub, apa saja yang ada di dalam kata paguyuban? Mari sekarang eksplorasi terlebih dahulu. Bandingkan dua gambar ini. Berita pertama adalah ratusan orang berkumpul di batu kuno Stonehenge. Bacanya gimana ya? Stonehenge. Oke. Lalu yang kedua, gambar kedua adalah buka puasa di gereja kelompok pemuda lintas agama di Cirebon jaga toleransi. Menurutmu, mana dari dua kelompok ini yang merupakan paguyuban? Gambar yang hitam atau yang putih? Kalau yang hitam, benar, putih ya. Kalau yang hitam, semua orang berkumpul mungkin tidak saling kenal, walaupun mereka sama-sama. Kenapa Bapak bisa tahu? Ya, Bapak hanya menebak bahwa ritus itu adalah kultus yang pada waktu itu mungkin orang-orang menantikan sesuatu gitu ya. Nah, kalau gambar yang putih ini Bapak bisa menjamin dan yakin bahwa di dalamnya, satu, pasti ada doa bersama. Kedua, pasti ada makanan yang dibagikan. Makanan yang dibagikan, anak-anak sudah tahu ya, belajar dimensi manusia. Walaupun fisiknya adalah berbagi makanan, dimensi spiritualnya itu ada iman di dalamnya. Jadi minimal paguyuban itu berdoa, berbagi. Kalau sudah berdoa dan berbagi, pasti bisa disimpulkan bahwa ya berusaha saling mengenal, mengasihi, menerima. Di sana pasti tertata ya kan. Nggak mungkin orang buka puasa bersama-sama, pemuda buka puasa di gereja tiba-tiba kayak rebutan makanan gitu. Pasti tertata, pasti rapi. Setelah itu sampahnya dibuang kemana. Ada pemimpin, ada struktur yang mengatur supaya baik. Ada 3 berarti kan tambahannya. Berdoa, berbagi, ada struktur di sana. Ada pemimpinnya, ada seksi konsumsinya. Kenapa sih butuh struktur? Jelas. Supaya jelas pembagian tugasnya. Paguyuban ada 3 poin ini minimal. Dan teman-teman, anak-anak semua bisa menemukan poin yang lain. Intinya paguyuban tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Paguyuban lebih indah. Karena di sana ada komunikasi. 4 unsur. Berdoa, berbagi, ada strukturnya, dan ada komunikasi. Oke? Paguyuban. Komunitas beriman yang akan dikatakan sebagai komunio jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut ada satu komunikasi, memperhatikan satu sama lain. Nah, ini unsur kelima tadi yang belum kita sebutkan adalah menasehati. Karena peduli, karena ingin memperhatikan, mengasihi. Dari kata nasihat itu.
Kalau orang yang tidak peduli, ada orang yang mau nyebrang jalan asal-asalan saja, dibiarkan. Tidak peduli apakah dia nanti celaka atau tidak. Tapi kalau nasihat orang tua misalnya kepada anaknya, hati-hati. Lihat kanan dan kiri, itu tandanya sayang. Tidak boleh pulang malam, tidak boleh merokok. Nasihat yang sebenarnya di dalamnya ada cinta, ada kasih, peduli. Dan tentu saja saling berusaha. Tujuannya apa sih? Tujuannya kebahagiaan bersama. Jadi ada 6, tangan Bapak udah gak cukup. Ada berdoa, paguyuban, berbagi, ada struktur di sana, ada komunikasi, ada nasihat, dan keenam, tujuannya untuk kebaikan bersama. Loh, kebaikan bersama loh. Jadi no one left behind. Tidak ada seseorang pun yang dibiarkan tertinggal. Kalau misalnya ada yang sakit, dijenguk. Kalau misalnya ada yang satu kok aneh ya tingkah lakunya, bukan dijauhi, tapi dirangkul. Paguyuban jauh lebih kaya, jauh lebih indah. Dan itulah komunitas beriman. Dicatat ya. Maaf Bapak ngomongnya cepat-cepat. Komunitas beriman bersatu dan melayani. Ini breakdownnya ya. Bapak jelaskan lebih detail lagi. 6 tadi ringkasannya. Ini lebih detail. Oke? Jadi jangan bingung. Pak yang mana Pak yang benar? Semua benar. 6 tadi ringkasan. 6 poin tadi. Nah ini Bapak mau menjelaskan lebih detail. Komunitas beriman cirinya bersatu dan melayani. Kalau gereja ada mengenal sakramen baptis, itulah pemersatunya. Kalau di Muslim, Buddha, Hindu, pasti ada sesuatu yang mempersatukan umat untuk beriman. Al-Quran misalnya, atau pergi ke vihara, kelenteng, berdoa di sana. Perayaan-perayaan, Lebaran, bisa perayaan apapun yang ada di Hindu, Nyepi, Waisak, dan sebagainya. Nah, dalam gereja ada sakramen baptis nih. Orang yang menerima baptisan menerima iman yang sama. Begitu pula berlaku di agama yang lain. Nah, dalam persatuan intinya, dalam persatuan itu setiap anggota saling melayani. Begitu ya. Karena sudah merasa satu, jelas nih identitasku. Oh, saya orang Muslim. Oh, saya orang Hindu. Oh, saya orang Katolik. Saya orang Kristen. Dalam persatuan, identitas menjadi jelas. Itu dicatat. Dalam persatuan, identitas menjadi jelas. Orang yang mau solider, menjaga kerukunan, identitasnya harus jelas. Bukan melebur, tetapi bertemu. Gitu ya. Dalam paguyuban juga bertekun dalam ajaran. Dalam ajaran yang benar. Karena dalam kesatuan ajaran itulah terjamin kesatuan anggota. Kalau ajarannya macam-macam, kira-kira akan konflik gak? Betul sekali. Maka intinya dalam persatuan itu ajaran pun juga harus jelas. Maka kita terhadap ajaran agama kita bagaimana? Harus dijaga dan dirawat. Bukan untuk mencari mana ajaran agama yang paling benar, bukan. Bukan untuk ditandingkan itu tuh, bukan cupang. Bukan ayam jago. Ajaran agama itu bukan untuk diperdebatkan mana yang paling benar. Ajaran agama itu dihidupi, dihayati dalam hati supaya bisa berguna bagi semakin banyak orang. Itulah sikap yang benar. Mewarisi ajaran yang benar. Oke? Dan juga akhirnya bersaksi. Nah, bersaksi tidak hanya teriak-teriak di jalan luas gitu kan, pasang baliho, demonstrasi, bukan. Justru bersaksi itu ketika kamu dalam keseharianmu, apakah kamu bisa bersaksi kepada orang tuamu? Bersaksi itu melakukan hal baik. Kelihatan, oh si A, murid SMP Saverius 7 ini baik, sopan. Itu kesaksian. Oh, bahwa kalau sopan berarti hatinya baik.
Itulah kesaksian. Bukan tiba-tiba teriak-teriak. Oke? Dan juga tidak hanya untuk orang yang seagama, tetapi orang, semakin banyak orang. Karena Indonesia, kita Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam orangnya. Kesaksian kita tidak boleh dibatasi. Kita harus baik pada siapa saja. Oke? Nah, sekarang tugasnya adalah berbagi kisah dalam berkomunitas. Ada kegiatan-kegiatan dalam komunitas beriman. Entah sholat Jumat, entah novena, entah perayaan Waisak, apapun itu. Ceritakan kisahmu ketika kamu sedang berdoa dalam jemaat. Minimal 2 paragraf, masing-masing paragraf minimal 5 kalimat. Ditulis boleh, diketik boleh, asal dikirim ya. Jangan lupa dikirim. Begitu saja pelajaran dari Bapak, video penuntun ini. Selamat belajar di rumah, Tuhan memberkati. Nanti kita ketemu di Google Meet sebentar saja untuk siapa tahu teman-teman ada pertanyaan, ya.